Jadi rally ini didorong oleh kombinasi dari risk of sentiment shutdown us ya, kemudian ekspektasi rate cut yang agresif dari the Fed. Lalu di situ ada lagi 4070 dan 4075 guys. Wow, luar biasa. Kalau dia reject berarti kita bisa masuk entry scalping sell ya. Nah, kalau dia belum reject ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Nah, seperti yang lo orang lihat ya, gold nembus 4000 ya, udah lanjut naik sampai saat ini di 4040. Itu sebenarnya luar biasa sih ya. Sebenarnya tadinya gue expect dia akan sedikit pullback di harga 4000-an lah ya gitu, karena kan di open interest kan 4000 kan itu juga udah agak mentok gitu ya. Ya ternyata ya masih digas ya sampai 4040, dan gue sebenarnya belum ada open sale sama sekali untuk saat ini. Gue udah info juga ke grup ya, kalau untuk saat ini gue masih wait and see dulu dengan kondisi gold yang agak beringas saat ini ya teman-teman ya gitu. Nah kemudian paling di sini gue mau update itu dari CPR ya, terus open interest data ya, sama nanti gue mau update news teman-teman ya. Jadi ntar malam yang paling penting nih ya, yang paling penting itu adalah ntar malam akan ada yang namanya ntar besok pagi jam 1 pagi ya, lo orang jangan sampai lupa itu ada FOMC teman-teman ya, FOMC minutes teman-teman. Nah ini adalah rangkuman dari FOMC yang sebelumnya gitu. Jadi keputusan The Fed ya itu ada di FOMC yang akan dilaksanakan besok pagi jam 1 pagi teman-teman. Ini akan jadi kompas juga sebenarnya untuk market ya, terutama gold ini ya teman-teman ya, karena melihat kenaikannya sudah cukup tinggi ini ya dan belum ada koreksi sama sekali ya, ini ada potensi dia pullbacknya itu cukup besar kalau gue perhatiin gitu. Nah ini kalau kita lihat ya dalam waktu hanya 2 hari ya, 2 hari lebih lah ya, ini ada 3900 tembus lagi, dan hari ini ditembus 4000, jadi bisa dikatakan 2 hari lebih dikit ya, dikit aja dia udah bisa tembus ke 4000. Jadi 3900 itu resisten psikologi apa itu ya, jadi nggak dipakai sama sekali sama dia gitu ya, pokoknya tembus aja gitu. Jadi ini pergerakan market sih lebih ke arah sentimen market ya. Jadi tadinya gue juga udah update ya di sini tanggal 8 September ya. Tanggal 8 September itu pada saat kita pernah analisa di time frame daily teman-teman ya. Ini harga masih di 3645 ya, 3600. Dia break dari symmetrical ya, triangle. Nah, ini sebenarnya gue ada target di 4200 teman-teman. Ini kalau diukur dari mana? Diukur dari bawah sini nih ya, sampai ke atas sini. Nah, yang ini ya gue tarik lagi masukin ke sini teman-teman gitu. Nah ini sebenarnya sih analisa 8 ini gue pakai itu kurang lebih tanggal 8 September ya teman-teman ya. Itu ada di video juga. Itu video tanggal 8 September kemarin bulan lalu gitu. Tuh saat ini sih gue masih wait and see ya. Terus kalau lu orang perhatiin itu di sini ya teman-teman ya. Ini ada news ya, kan tadi gue update ya. Emas resmi tembus 4000 per troy ounce ya. Jadi kenaikan ini tajam ya, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jadi rally ini didorong oleh kombinasi dari risk of sentiment shutdown us ya, kemudian ekspektasi rate cut yang agresif dari the Fed, yang dimana di video kemarin kita ada bahas ya, kalau kurang lebih the Fed itu akan memangkas suku bunga di akhir tahun bulan Desember sebesar 50 basis point gitu teman-teman. Nah ini kan cukup agresif dan berarti mencerminkan ada urgency tertentu yang akan diambil oleh the Fed itu sendiri gitu teman-teman. Ya, terus kenapa USD juga ikut menguat? Nah, ini juga banyak jadi pertanyaan untuk orang-orang nih gitu teman-teman ya. Jadi sini DXY juga naik karena permintaan likuiditas global tetap tinggi.
Ya, investor melindungi portofolio mereka di dua sisi. Ya, jadi ada USD dan juga emas, ya, teman-teman ya. Ini menandakan fase ketidakpastian ekstrim ya, bukan kondisi ekonomi normal. Berarti artinya ada something happen yang terjadi ya di dalam ekonomi saat ini gitu, teman-teman. Faktor pendorong utama ya, shutdown aus masih berlanjut ya, shutdown aus pemerintahan itu masih berlanjut, data ekonomi tertunda, pasar gelap arah ya, jadi belum ada primary data yang benar-benar bisa dikasih, teman-teman ya, karena kan ketunda semua sampai hari Jumat nanti gitu. Terus inflasi produsen dan konsumen melemah, ekspektasi pemangkas suku bunga makin kuat gitu, teman-teman ya. Jadi CPI PPI itu kemungkinan melemah, sehingga the Fed itu semakin dovish untuk arahnya saat ini gitu, teman-teman. Inilah yang menyebabkan gold bisa rally cukup panjang juga gitu. Arus masuk ke ETF ya, emas dan bank sentral tetap akumulasi gitu. Nah, ini ada beberapa arah selanjutnya, teman-teman. Ya, sebenarnya di video ini gua nggak mau begitu bahas technical ya, karena technical untuk saat ini masih agak sulit ya untuk dengan menyocokkan gaya gua gitu. Jadi gue lebih ke arah sentimen ya, dan juga berita yang akan kita hadapin di besok pagi sama hari Kamis dan Jumat nanti gitu, teman-teman. Oke, nah kemudian untuk open interest data ya, untuk OI data di sini gue udah update, teman-teman. Ngapain nanti kita kan di atas ini kan, di atas 440 kan belum ada resisten lagi nih ya. Nah, kita pakai open interest data sama CPR nanti untuk resistennya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dulu ya, 4.400, 4.000 oke, clear ya. Di sini kita ada tandain harga 4.000. Kemudian untuk open interest data ya, saat ini dia masih di 4.000 ya. Ini ada call-nya, tapi yang beli itu cuma sampai 4.005, teman-teman. Permasalahannya itu. Jadi ketika dia di atas 4.005 itu nggak ada yang ngebeli lagi, tapi cuma ada target ya, target dari market yang ada gitu, teman-teman. Ya, jadi contohnya 4.000 ke atas ini ada 4.010, 4.015 ya. Kemudian 4.035, 4.040 ini udah ke hit ya. 4.040 udah ke hit. Nah, ini ada lagi 4.050 yang akan soon to be ya. Ini akan terhit kalau dia bisa lanjut ngepush naik lagi dari 4.040. Wow, pokoknya amazing ya. Sebenarnya ini sih sentimen yang benar-benar super duper bullish ya untuk gold gitu, teman-teman. Lalu di situ ada lagi 4.070 dan 4.075 guys. Wow, luar biasa. 4.075. Jujur beberapa hari ini gua lebih cenderung trading di falas ya ketimbang di gold, teman-teman ya, karena nggak masuk aja gitu dengan gaya gua saat ini gitu kalau di gold. Jadi gue banyak main di falas ya, teman-teman ya. Falas ya, kayak GJ ya, GPY, terus ada USD CHF juga ada, USD JPY juga ada, Euro USD, GBP USD gitu-gitulah. Atau yang major ya, yang minor pair juga ada tuh, kayak GBP CHF gitu-gitu ya. Nah, itu gue juga main gitu, teman-teman ya. Jadi lebih cenderung main ke falas. Makanya gue kemarin kan ada posting di Telegram ya. Pokoknya lo orang kalau misalkan EXO lagi begini ya, lo orang main falas aja gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya falas itu masih bisa jadi optional trade kita lah, yang bisa menolong kita gitu ketika kondisi di komoditi ya tidak baik-baik aja gitu, teman-teman. Nah, gue mau buatin videonya setelah gue upload video gold ini, teman-teman. Oke, untuk di bawah 4.000 ini ada 3980 ya. Lalu 3950 dan 3960 gitu, teman-teman. Nah, kemudian berarti ini kan 3440 udah, 3440 saat ini lagi diambil nih sama dia gitu kan. Kemudian 3450 ya. 450 ya. Kemudian ada 475. 475. Nah, ini adalah resisten yang kita dapatkan ya, dari mana? Dari open interest data atau OI data ya, teman-teman ya.
untuk saat ini. Ini adalah resisten yang kita dapatkan dari open interest data gitu. Nah sebenarnya ini candle kompresi nih ya, ini candle kompresi gitu teman-teman. Nah kalau misalkan tipikal candle kompresi seperti ini ya, ini ada potensi dia untuk bisa lanjut terus naik gitu. Nah cuma gue nggak tahu dia akan naik sampai mana, karena I'm not market maker gitu teman-teman ya gitu. Cuma kalau misalkan tipikal candle begini memang sepengalaman gua ini dia masih bisa naik lagi gitu. Harapannya sih cuma sampai 450 ya, biar enak juga kita ngedrive di si data Excel dari data yang ada gitu. Nah, nanti malam mungkin nanti besok pagi mungkin akan ada kejutan lagi pada saat FOMC ya teman-teman. Jadi harus hati-hati gitu. Oke, nah kemudian CPR ya. Jadi gue mau buka di sini dari CPR. Nah, untuk CPR ini dia sudah nembus dari R2 ya teman-teman ya. R2 di 4022. R3-nya itu ada di 4053 gitu. Jadi dekat dengan interest data ya, yang ada di 4050 teman-teman, 4050 teman-teman ya. Jadi ini kalau kita perhatikan kita bisa mantau dulu nanti area sini 4050. Kalau dia reject berarti kita bisa masuk entry scalping sell ya. Nah kalau dia belum reject ya udah kita abaikan dulu, nanti tunggu lagi di 4070 sampai 4075 gitu ya. Itu untuk the next resistance in case lu orang mau sell gitu, itu bisa ambil di dua level itu 50 atau 70 75 lah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di luar level itu sebenarnya gue agak kurang rekomen ya, karena kita punya data cuma di situ aja untuk saat ini untuk nge-sell-nya gitu teman-teman. Kalau untuk resisten lah bahasanya gitu ya. Oke, soalnya gold juga naiknya juga agak nggak ngerem gitu, bukan agak ngerem lagi, emang nggak ngerem sih naiknya gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ya, CPR cash itu udah selesai. Nah kalau untuk news malam ini tidak ada news sebenarnya ya. Nah itu ada crude oil only ya. Terus besok pagi tomorrow itu ada FOMC meeting minutes ya. Terus after this ada di hari yang sama, cuma jam 19.30 ini yang malam ya, itu ada Om Powell ya, dia mau speech teman-teman gitu. Kemudian ada jobless claim juga, data yang terpending di minggu kemarin punya gitu. Cuma kalau gue lihat sih memang jobless claim black juga sih, jadi ujung-ujungnya sama aja gitu. Gold juga kayaknya bakal naik lagi gitu ya teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin gue sampaikan ke kalian ya. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman, saudara ya, atau bestie lu orang yang membutuhkan video-video insight yang seperti ini teman-teman. Oke. Thank you banget untuk yang sudah subscribe juga ya, dan juga udah support Juno Trading ID hingga saat ini teman-teman. Oke. Thank you and see you on the next video update.